Lalu ada perbaikan mortar. Mortar perbaikan diklasifikasikan di sini menurut jenis berkat. Yang pertama ada mortar ikat semen, disebut mortar semen beton atau CC. Ini adalah mortar pengikat semen dengan polimer kurang dari 5% dan campuran organik lainnya berdasarkan massa semen. Yang kedua ada mortar semen termodifikasi polimer yang dikenal sebagai polimer semen konkrit atau PCC. Adalah mortar ikat semen dengan 5-20% polimer terhadap berat semen. Yang ketiga ada mortar pengikat plastik disebut polimer konkrit atau PC. Next. Metode perbaikan retak. Retakan harus diperbaiki karena alasan berikut. Yang pertama ada untuk mengurangi atau mencegah masuknya agen berbahaya seperti air, uap, gas, bahan kimia dan biologi, dan cairan lainnya. Lalu yang kedua ada menambah atau memulihkan daya dukung beban struktural suatu elemen struktur beton. Dalam kasus retakan perlu disegel untuk mengurangi atau mencegah masuknya bahan berbahaya. Metode berikut dapat digunakan untuk menutup sambungan. Yang pertama yaitu oleskan lem elastis. Retakan dapat diperlebar di permukaan untuk mengurangi tegangan pada saat silen akibat pergerakan beton. Yang kedua yaitu tutup permukaan dengan karet gelang fleksibel. Lalu ada perawatan permukaan pelindung. Terdapat beberapa jenis perlindungan permukaan, antara lain impregnasi hidrofobik, impregnasi yang mengisi sebagian atau seluruhnya pori-pori, dan lapisan. Ketika beton diresapi dengan air dengan cara hidrofobik, dinding pori beton dilapisi dengan zat hidrofobik dengan menarik zat ini ke dalam beton. Dengan menerapkan lapisan pelindung beton berada di atas lapisan beton. Kelas dibedakan menurut ketebalannya, yaitu kelas tipik, yaitu lapisan tipis, ketebalan lapisan, dan dilapisi dengan bahan anorganik atau organik. Next. Selanjutnya yaitu sistem proteksi katodik. Proteksi katodik adalah metode umum ketahanan korosi untuk melindungi baja yang terpapar cairan agresif, misalnya air laut dan tanah. Sistem proteksi katodik arus yang mengesankan terdiri dari komponen-komponen berikut, yaitu daya DC, sistem anoda, konduktor, yaitu beton, kandungan air, memiliki pengaruh dominan terhadap konduktivitas listrik. Sistem katodik, yaitu tulangan harus memiliki aliran listrik yang menerus, kabel sambungan listrik harus tahan secara mekanis dan kimiawi, selanjutnya yaitu perangkat kontrol dan pemantauan atau elektroda referensi, pembuat data, pengontrol, dan lain-lain. Lalu ada kasus perbaikan praktis. Perbaikan proteksi katodik pada gedung bertingkat di pantai Belanda. Plat balkon dari 2 gedung bertingkat di Zandvoort, sebuah resort liburan di Belanda di sepanjang pantai laut utara dekat Amsterdam, menunjukkan retakan parah karena korosi yang dipicu oleh klorida. Metode yang diterapkan untuk memperbaiki kasus ini yaitu semua beton yang retak dihilangkan dan tulangan dibersihkan atau diganti. Sebagian besar beton di tepi-tepi telah dilepas dan tulangan bawah yang sangat terpengaruh diganti. Kabel untuk menghubungkan arus DC dipasang ke tulangan dan sel referensi perak atau perak klorida dipasang di dekat tulangan. Selanjutnya bab 4 yaitu kayu. Introduction. Kayu adalah bagian batang atau cabang atau ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu merupakan salah satu bahan yang biasa digunakan untuk konstruksi bangunan. Jika kayu yang dipilih tidak tahan lama di lingkungan tertentu, maka hampir semua jenis kayu dapat dilindungi sehingga dapat digunakan di sebagian besar keadaan. Beberapa jenis kayu tahan lama di banyak lingkungan alami, terutama kayu keras tropis bisa sangat tahan lama di iklim barat. Kayu keras tropis menunjukkan variasi warna, kerapatan, dan daya tahan yang luar biasa dan populer, terutama karena daya tahan dan alasan estetika. Persyaratan ekologis ini membatasi penggunaan kayu dan ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk memperluas penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi. Next. Deteriorasi. Deteriorasi adalah kemunduran atau penurunan mutu dari suatu hal. Beberapa hal yang menyebabkan deteriorasi terhadap kayu yaitu pembusukan oleh jamur, degradasi oleh serangga, serangan oleh pengerek laut, serangan bakteri, pelapukan, dan serangan kimia. Next. Perlindungan. Beberapa hal yang dapat membedakan antara dua jenis tindakan perlindungan antara lain mengubah lingkungan struktur kayu dan mengurangi permusuhan terhadap kayu. Ini dapat dicapai dengan struktur pelindung. Gunakan perawatan pelindung untuk meningkatkan daya tahan kayu.
Pilihan yang berbeda tersedia untuk ukuran kedua ini termasuk meresapi kayu dengan pengawet, oleskan cat dan pelapis pelindung, modifikasi kayu secara kimiawi. Pengawet kayu umumnya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama ada pengawet minyak, yang kedua ada pengawet berbasis minyak, yang ketiga ada pengawet berbasis air, di mana garam anorganik dilarutkan dalam air. Kelas bahaya dan daya tahan. Kelas bahaya dan daya tahan dijelaskan dalam tabel berikut. Tabel 1, kelas bahaya dan kejadian agen biologis dijelaskan seperti tabel berikut. Next. Untuk ini tabel 2, yaitu kelas ketahanan alami kayu yang terkena serangan jamur dan contoh spesies kayu. Next. Pemeliharaan dan restorasi. Pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan berdasarkan pemakaian. Aktivitas pemeliharaan dilakukan setelah penggunaan kayu selama periode tertentu. Lalu ada restorasi kuratif. Ketika penurunan kinerja kayu yang diamati tidak dapat diprediksi sebelumnya, tetapi kinerjanya masih melebihi tingkat kritis, maka tindakan perbaikan harus diambil. Next. Perbaikan. Jika struktur kayu rusak parah, perlu diganti. Namun dalam banyak kasus, kayu hanya terpengaruh secara lokal dan penggantian komponen bangunan untuk semua kayu bisa rumit dan mahal. Sebagai gantinya, singkirkan kayu yang terkena, ganti dengan kayu baru yang lebih tahan terhadap pembusukan, dan sering menghubungkan kayu lama dan baru dengan menempelkannya. Namun untuk aplikasi struktural, ini seringkali tidak cukup aman. Dalam banyak kasus, perlu untuk menambahkan tulangan untuk memperkuat sendi, meningkatkan transfer beban antara kayu lama dan baru. Tulangan terdiri dari tulangan karbon, tulangan baja, tahan karat, atau barang sejenis lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Marcelina. Bab 5, bahan baru berperforma tinggi. Bahan baru berperforma tinggi itu beton kinerja tinggi atau HPC adalah beton apapun yang memenuhi kriteria tertentu yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan beton konvensional. Ini termasuk beton yang menunjukkan ketahanan yang jauh lebih baik terhadap pengaruh lingkungan atau daya tahan dalam pelayanan. Beton dengan daya tahan tinggi. Lalu, kapasitas struktural yang meningkat secara substansial dengan tetap mempertahankan daya tahan yang memadai. Bentuk beton sorry ada temen aku. Oke, ulang. Oke, aku harus di kamar aku sendiri. Bab 5, bahan baru berperforma tinggi. Bahan baru berperforma tinggi yaitu beton berperforma tinggi atau beton kinerja tinggi atau HPC adalah beton apapun yang memenuhi kriteria tertentu yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan beton konvensional. Ini termasuk beton yang menunjukkan ketahanan yang jauh lebih baik terhadap pengaruh lingkungan atau daya tahan dalam pelayanan, yaitu beton dengan daya tahan tinggi. Kapasitas struktural yang meningkat secara substansial dengan tetap mempertahankan daya tahan yang memadai, yaitu beton mutu tinggi. Pengurangan waktu konstruksi secara signifikan, misalnya untuk memungkinkan pembukaan atau pembukaan kembali jalan yang cepat untuk lalu lintas, tanpa mengorbankan kemudahan servis jangka panjang, yaitu beton mutu awal yang tinggi. Lalu, kemampuan beton segar untuk mengalir dengan mudah untuk mengisi pekerjaan backcasting dan membungkus tulangan melalui tindakan grout hanya dengan tetap menjaga homogenitas, yaitu beton yang memadatkan sendiri atau mengonsolidasikan sendiri atau SCC. Karena kekuatan tinggi dan daya tahan tinggi dapat terjadi secara bersamaan, beton kinerja tinggi dapat digunakan untuk aplikasi yang biasanya berupa
Domain eksklusif baja. Beton mutu tinggi menghilangkan tegangan akibat beban roda. Contohnya di Belanda dikembangkan jembatan angkat dengan beton bertulang berkekuatan tinggi karena memerlukan perawatan yang lebih sedikit daripada jembatan baja.